Film ini bersetting pada zaman pendudukan Jepang di Cina yang dimulai pada tahun 1937 sampai akhir Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Pasukan Jepang mengontrol pemerintahan Cina dengan membentuk sebuah pemerintahan boneka yang pada saat itu dikepalai oleh seseorang yang bernama Wang Jingwei, yang merupakan rival dari Chiang Kai-shek, pemimpin revolusi Cina. Pemerintahan boneka Jepang ini mengontrol situasi politik di daerah yang mereka duduki dengan menangkap orang-orang yang berontak dan dianggap berbahaya. Juga mereka melakukan perekrutan untuk diangkat sebagai pasukan kolaborator. Namun orang-orang yang kritis meyakini bahwa pasukan kolaborator ini hanya kedok dari pasukan rekrutan Jepang, dan yang direkrut untuk menjadi pasukan itu adalah pengkhianat bangsa. Klik tombol subscribe-nya guys. Thank you. Sekelompok mahasiswa di Universitas Lingnan, Hong Kong yang dipimpin oleh Kwang Yumin aktif melakukan pertunjukan teater yang mereka gelar di lingkungan kampus mereka. Mereka menggelar pertunjukan ini untuk menghimpun dana sebagai sumbangsih mereka terhadap perjuangan kaum pejuang Cina. Pertunjukan mereka kerap dipenuhi oleh penonton karena tema-tema perjuangan yang kerap mereka usung sebagai setting ceritanya. Seorang anak baru pindahan dari Shanghai, Wong Chiachi, menjadi primadona karena totalitasnya dalam memainkan perannya. Sosok wanita muda yang punya jiwa patriotik tinggi namun naif ini diperankan oleh Wei Tang yang merupakan filmnya yang pertama. Wong Chiachi ini tinggal sebatang kara di Hong Kong karena ibunya sudah meninggal dan ayahnya pergi hijrah ke Inggris untuk menjadi imigran dengan membawa adiknya. Sementara itu dia ditinggalkan sementara di Cina sampai dia selesai menamatkan pendidikannya. Ia menangis di hadapan sosok Ingrid Bergman di film Casablanca di dalam teater bioskop ketika ayahnya mengabari bahwa ia telah menikah lagi di Inggris. Wong Chiachi memang sangat hobi menonton film ke bioskop meskipun harus pergi sendiri. Wong Chiachi semakin lama semakin dekat dan loyal terhadap kelompok teater tersebut karena di sana dia menemukan teman dan menemukan wahana untuk mengekspresikan kegelisahannya karena rasa sepi dan hidup dalam keterkungkungan akibat penjajahan. Suatu hari Kwang Yumin, pemimpin mereka, mengajak semua anggota berkumpul. Dia menuturkan tentang sebuah kesempatan emas yang bisa mereka pergunakan untuk turut serta berkontribusi dalam perjuangan rakyatnya. Wang Yumin bercerita bahwa ia bertemu dengan Shao, seseorang teman lamanya di kampungnya, dan Shao ini sekarang bekerja untuk seseorang yang bernama Mr. Yi, yang disinyalir Mr. Yi ini adalah orangnya Wang Jingwei, yang bertugas sebagai perekrut sekaligus algojo dari para pejuang Cina. Wang Yumin menuturkan rencana untuk masuk ke rumah Mr. Yi dengan bantuan Shao, dan apabila kesempatan tiba, mereka akan membunuh si pengkhianat bangsa ini. Hal ini dirasakan Wang Yumin lebih berarti dari sekedar kegiatan ngumpulin dana buat membantu perjuangan, karena kalau mereka memang berniat untuk berjuang, lakukanlah dengan total. Semua anggotanya tergerak dengan antusiasme Kwang Yumin dan setuju untuk ikut bergabung melaksanakan rencana tersebut, termasuk Wong Chiachi. Mereka pun mengajak Shao bertemu dan mengajaknya entertain ke rumah bordil agar mereka bisa mendapatkan info dan celah agar masuk ke rumah Mr. Yi. Geng ini rupanya memang udah pol banget untuk menjalankan operasinya, sampai-sampai salah seorang dari mereka yang bernama Huang merelakan simpanan uang ayahnya untuk dipakai membantu memuluskan rencana mereka. Maka dari itu mereka pun menyewa sebuah apartemen yang akan dipakai sebagai rumah dari pasangan suami istri Mak yang akan diperankan oleh Aouyang sebagai sang suami dan Wong Chiachi sebagai sang istri. Suatu hari mereka diajak Shao ke rumah Mr. Yi. Istri Mr. Yi yang baru tinggal di Hong Kong ingin jalan-jalan. Oleh karena itu, Shao meminta Kwang Yumin dan kawan-kawan untuk mengantarnya berkeliling Hong Kong. Mereka datang dengan Huang yang berperan sebagai supir dan suami istri Mak. Mr. Yi saat itu hadir, namun hanya sebentar saja mengantarkan istrinya masuk ke dalam mobil. Maka dari itu, jalan-jalanlah mereka shopping di seputaran kota Hong Kong. Wong Chiachi sebagai perempuan berhasil ngehook Nyonya Yi dengan obrolan seputar dunia wanita yang tentunya berkisar tentang hal belanja dan kuliner, sehingga secara singkat ia bisa menarik hati nyonya besar tersebut. Wong Chiachi diajak Nyonya Yi untuk kapan-kapan mampir ke rumahnya ikutan main mahjong. Sebulan berlalu, progres operasi ini masih belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Wang mulai uring-uringan karena merasa uangnya terus keluar percuma. Pergerakan harus dijalankan dengan lebih intens lagi. Suatu saat, Wong Chiachi seperti biasa mampir ke rumah Mr. Yi untuk ngumpul sesama emak-emak bermain mahjong. Saat itu hujan sedang deras dan angin berhembus kencang sehingga Mr. Yi yang tadinya hendak pergi pun mengurungkan rencananya. Dan seorang lagi, tante pemain mahjong, gak kunjung datang karena terhalang oleh hujan yang sangat lebat di luar. Oleh karena itu, Nyonya Yi meminta suaminya kali ini untuk ikutan main dengan mereka selagi dia ada di rumah sampai orang yang mereka tunggu datang. Mr. Yi pun ikut join dengan mama ini bermain mahjong. Di antara permainan mereka saling berbincang dan ketika bahasan tiba pada hal yang mengenai kota Hong Kong, Wong Chiachi sebagai yang paling Hong Kong di antara mereka kerap selalu jadi narasumber, entah itu tentang tempat makanan, bioskop, dan lain-lain, dan juga tentang tukang jahit yang paling bagus yang ada di Hong Kong. Di kesempatan ini, Wong Chiachi menyelipkan info bahwa ia seringkali ditinggal pergi suaminya sendiri di rumah karena suaminya itu
yang kerja di bidang ekspor-impor seringkali melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Besoknya tanpa disangka Mr. Yi menelpon ke rumah keluarga Mak dan Wong Ciaci menerimanya. Mr. Yi meminta untuk ditemani ke tailor yang paling keren di seantero Hong Kong. Maka berangkatlah mereka ke sana. Di tukang jahit ini Mr. Yi menyerahkan dirinya untuk didandani Wong Ciaci karena wanita muda ini menguasai pula tentang tren yang sedang in saat itu. Mereka melanjutkan pertemuan itu dengan makan malam di sebuah restoran. Di sini obrolan makin hangat. Mr. Yi yang memperlihatkan ketertarikannya terhadap Wong mulai ngorek-ngorek info soal hubungan Wong Ciaci dengan suaminya. Wong Ciaci dengan pintar memainkan perannya. Dia menyebutkan bahwa dia itu sangat enjoy untuk melakukan segala hal sendirian saja karena suaminya sering tidak ada di rumah dan juga seperti tidak begitu peduli dengan apa yang menjadi interestnya. Wong Ciaci memberi celah agar buruannya ini masuk perangkap. Dari sini sangat ketahuan bahwa Mr. Yi ini orangnya sangat siaga, waspada dan sangat curigaan. Dia nggak pernah mau berkunjung ke bioskop karena dia tidak mau berada di tempat yang gelap. Dan dia pun tidak pernah mau masuk ke sebuah tempat yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Namun demikian Mr. Yi makin tertarik dengan Wong yang ia anggap sangat pintar meskipun bodoh ketika main mahjong. Mr. Yi mengantar pulang Wong Ciaci sampai menuju pintu rumahnya. Teman-teman Wong yang ada di dalam rumah bersiaga untuk menyergap mangsanya, namun ternyata Mr. Yi tidak jadi masuk meskipun sudah terlihat sangat tertarik ketika Wong Ciaci mengajaknya masuk dulu untuk minum teh. Wong Ciaci yakin bahwa pada pertemuan berikutnya hubungan akan makin intens dan ia juga yakin mungkin kedepannya Mr. Yi ini akan memintanya untuk jadi simpanannya. Ternyata teman-teman yang lain pun telah memprediksikan hal yang sama. Wong Ciaci memang sangat pintar dalam memikat hati lelaki dengan perkataan dan tingkah lakunya, namun ada yang belum ia ketahui mengenai hubungan pria dan wanita, yaitu kontak fisik. Wong Ciaci tidak menampik hal itu ketika Lai, teman wanitanya, membahas hal tersebut dan ternyata teman-temannya ini sudah menyiapkan kandidat untuk mengenalkan Wong Ciaci terhadap hubungan seksual, yaitu Liang yang hilang keperjakaannya ketika menemani Shao entertain di rumah bordil. Wong Ciaci menyiapkan mentalnya, menenggak arak untuk kemudian ia masuk ke kamarnya dan bersiap. Liang yang malu-malu itu pun disuruh untuk masuk sambil membawa minuman. Ia menawarkan Wong untuk minum dulu demi mencarikan suasana, namun Wong Ciaci pengen langsung aja, dan Wong Ciaci pun harus merelakan keperawanannya malam itu demi perjuangan yang ia bela. Hari-hari berikutnya Wong Ciaci masih melanjutkan pelatihan tersebut sampai akhirnya dirasa Wong Ciaci sudah cukup punya skill untuk mengendalikan lawan mainnya di ranjang. Wong Ciaci kini menantikan panggilan berikutnya dari Mr. Yi ketika pagi itu telepon berdering. Nyonya Yi yang berada di ujung telepon memberi kabar bahwa mereka sekeluarga harus segera pindah lagi ke Shanghai karena berkaitan dengan urusan pekerjaan Mr. Yi. Wong kaget luar biasa dengan berita tersebut. Dia meminta untuk bisa bertemu sebentar walaupun ia harus datang ke airport, tapi Nyonya Yi tidak menyanggupi karena memang mereka sedang tergesa-gesa harus pergi sekarang juga. Nyonya Yi tidak memberitahu alasan yang pasti karena dia memang tidak mengetahui apa yang menjadi pekerjaan suaminya. Mereka pun saling say goodbye lewat telepon saja. Wong Ciaci terkulai lemas. Ia telah mengorbankan sesuatu yang paling berharga bagi perempuan demi membela perjuangannya itu. Oleh karena itu mereka pun harus segera keluar dari rumah kontrakan tersebut. Malamnya saat mereka lagi berkemas-kemas, Huang terkagetkan oleh seseorang yang muncul tiba-tiba di rumah mereka. Shao adalah orang yang tiba-tiba datang tersebut. Tadinya ia hendak pamitan ke keluarga Mak karena ia pun harus pergi ke Shanghai menyusul bosnya. Di sini akhirnya Shao mengetahui segalanya. Ia meminta uang yang besar dan juga Wong Ciaci agar ia tidak membocorkan hal ini ke Mr. Yi. Situasi sangat genting. Wang Yumin dan kawan-kawan akhirnya melakukan tindakan darurat. Mereka harus membunuh Shao apabila mereka ingin selamat dan lepas dari buruan Mr. Yi. Oleh karena itu, dia tidak mempedulikan lagi bahwa Shao adalah teman sekampungnya. Dengan bantuan teman-temannya, dia membunuh Shao saat itu juga. Dalam keadaan terluka parah, Shao masih bisa jalan menuju tangga sampai akhirnya Huang Min harus menghabisi orang ini dengan memelintir kepalanya. Wong Ciaci shock berat menghadapi peristiwa ini. Dia berlari keluar meninggalkan teman-temannya. Cerita berlanjut 3 tahun kemudian di Shanghai. Wong Ciaci sudah kembali pulang ke kampung halamannya untuk menumpang tinggal di rumah tantenya. Kehidupan di Shanghai itu sedang memasuki saat yang kritis. Pemerintahan boneka Jepang yang dijalankan oleh Wong Jingwei bertindak represif terhadap semua orang Cina yang dianggap berpotensi berbahaya. Kehidupan rakyat morat-marit. Wong Ciaci harus menjalani kehidupan sebagai rakyat kelas 2 yang harus ikut ngantri membeli beras. Namun demikian ia masih bisa melanjutkan sekolahnya dari biaya penjualan rumah yang dititipkan ayahnya kepada bibinya. Ia pun masih suka menjalani hobinya menonton film ke bioskop sendirian.
Ia ditemukan oleh Lai di teater bioskop itu dan sepertinya Lai membuntutinya sampai rumah dan menginformasikannya hal tersebut kepada Wang Yumin karena esok harinya pemuda ini sudah ada di depan rumahnya. Wang Yumin bilang bahwa selama ini dia mencarinya. Kini ia sudah resmi bergabung dengan organisasi pejuang dan bergerak menjalankan operasi untuk menumbangkan kekuasaan para pengkhianat negara ini. Kesulitan mereka adalah untuk menembus pertahanan Mr. Yi karena keamanan yang berlapis yang diterapkan kepadanya. Mr. Yi sekarang sudah menempati posisi yang lebih penting lagi, menjadi kepala intelnya Wang Jingwei. Dialah yang membantai semua aktivis yang melakukan gerakan kontra mereka, termasuk itu mahasiswa dan jurnalis. Untuk itu, Wang Yumin mengajak Wong Jiaqi untuk melanjutkan operasi mereka yang dulu sempat tertunda. Wong Jiaqi menyanggupinya. Kali ini gerakan mereka dilakukan lebih terorganisir lagi. Dia mendapatkan arahan langsung dari kepala operasi gerakan pejuang Cina yang dipanggil sebagai Old Wu. Semua data yang berkenaan dengan Mak Tai Tai dibuat khusus. Cerita rekaan mengenai kehidupan mereka pun dibuat lebih rinci lagi. Wong Jiaqi akan mengontak teman lamanya, Nyonya Yi, bahwa dia akan datang ke Shanghai dan hendak menumpang di rumahnya sampai beberapa hari waktu ke depan, sampai ia bisa mandiri di sana. Pengakuannya, kini usaha suaminya sudah bangkrut, oleh karena itu, Wong Jiaqi seolah-olah ikut juga mencari uang dan membantu pekerjaan suaminya. Tibalah Wong Jiaqi di rumah itu dan seperti biasa, langsung ngumpul di meja mahjong dengan teman-teman emak-emak dari gengnya Nyonya Yi. Mr. Yi melihat kehadirannya dan menyambut kedatangan wanita yang mana ia telah lama menyimpan hasrat. Waktu luang keluar rumah yang ia alibikan untuk bekerja, ia pakai untuk melaporkan progresnya selama di rumah Mr. Yi. Wong Jiaqi melaporkan semua kejadian di rumah itu, di wilayah mana saja yang ada penjaganya, berapa orang jumlah penjaga di rumah tersebut, dan sebagainya. Hari itu Wong Jiaqi pamit hendak pergi menonton bioskop ke kota. Sebuah mobil tiba-tiba mencegatnya ketika ia baru keluar rumah. Mobil tersebut ditugaskan Mr. Yi untuk mengantar Wong Jiaqi jalan karena saat itu memang sedang hujan. Wong Jiaqi ternyata tidak diantar ke bioskop tapi ke sebuah rumah kosong. Supir tersebut memberikan amplop yang berisi kunci dari kamar rumah itu dan Wong Jiaqi pun masuk ke dalamnya. Dia masuk ke kamar 2B seperti yang ditujukan pada amplop tersebut dan Mr. Yi ternyata sudah berada di sana. Wong Jiaqi sudah mengerti apa yang akan terjadi, maka dari itu, meskipun saat itu ia harus melayani si tuan besar, ia berusaha mengontrolnya agar ia bisa mengendalikan suasana. Namun sang kepala intel ini ternyata memang orang yang menolak untuk dikontrol. Wong Jiaqi berada dalam kendalinya. Dia melampiaskan hasratnya dengan tindakan layaknya seorang algojo, membanting, merobek, dan mendorong wanita muda ini ke ranjang untuk itu menikmatinya dengan kadar hasrat yang ia kendalikan. Wong Jiaqi tidak mempunyai pilihan lain selain mengikuti dan menikmati alur situasi yang ada, dan Mr. Yi pun dengan dingin meninggalkannya di saat ia telah merasa puas melampiaskan hasratnya. Beberapa hari kemudian mereka kembali melakukannya, kali ini di rumah Mr. Yi. Nyonya Yi keluar rumah hendak menengok Nyonya Liang yang lagi sakit. Saat itulah Mr. Yi masuk ke kamar Wong Jiaqi dan menggaulinya lagi. Kali ini keduanya sudah terlihat ada main hati. Wong Jiaqi membencinya karena Mr. Yi nggak ngabarin dia kalau beberapa hari kemarin dia keluar kota. Mr. Yi kali ini sudah terpancing juga emosinya. Ia bilang bahwa tugas tersebut dadakan dan ia meminta Wong Jiaqi alias Mak Tai Tai ini untuk mempercayainya. Di akhir pergulatan, Wong Jiaqi meminta Mr. Yi memberinya apartemen apabila ia menginginkan momen seperti ini berlanjut. Hari berlalu tanpa kehadiran Mr. Yi di rumah. Suatu malam Wong Jiaqi mendengar sebuah bunyi dan setelah ia cari tahu ternyata itu adalah suara dari ruang kerja Mr. Yi. Si tuan besar ini sedang membakar dokumen-dokumen di ruang kerjanya. Wong Jiaqi menyatakan kegelisahannya karena selama ini ia harus selalu menunggu kapan Mr. Yi akan menemuinya lagi. Di sini tidak terlihat apakah Wong Jiaqi ini lagi serius dengan perkataannya atau sedang memainkan perannya sebagai agen dari para pejuang. Mr. Yi menjanjikan bahwa esok hari ia akan membawa Wong Jiaqi ke sebuah tempat yang spesial. Esok malamnya, Wong Jiaqi harus menunggu sampai 2 jam lamanya di dalam mobil sebelum akhirnya Mr. Yi keluar dari kantornya. Mr. Yi membawa wanitanya ini ke sebuah tempat yang juga penuh dengan penjagaan. Mereka melewatkan waktu itu di atas sebuah ranjang untuk melepas segala hasrat dan nafsu seksual kepada pasangannya. Wong Jiaqi melakukannya seperti seorang wanita yang tengah jatuh cinta terhadap pasangannya. Hasrat mereka meledak di sini, sampai pada suatu momen di mana Wong Jiaqi berhasil mengendalikan keadaan dan Mr. Yi berada dalam kendalinya. Mr. Yi yang biasanya sangat waspada kali ini membiarkan pertahanan dirinya tidak terjaga. Dia membiarkan matanya ditutupi bantal, sementara pistol itu sangat dekat dari jangkauan Wong Jiaqi. Namun Wong Jiaqi meragu. Saat itu Mr. Yi kembali bisa mengendalikan keadaan sampai akhirnya mereka tiba di finish dengan penuh kelezatan dan kenikmatan. Wong Jiaqi menangis karena kini perasaannya sudah mulai terbawa dalam permainannya. Besok malamnya Mr. Yi membawa Wong Jiaqi makan malam di sebuah restoran di daerah teritori Jepang yang selama ini merupakan areal pribadinya. Seiring dengan makin intimnya hubungan mereka, sepertinya kepercayaan Yi kepada wanita mudanya semakin hari makin tumbuh.
Dia tidak lagi menyimpan hal yang sifatnya pribadi kepada Wong Ciaci, malah mengajaknya untuk masuk ke area pribadinya. Semakin terlihat bahwa pasangan ini sudah makin main hati. Pulangnya, Mr. Yi meminta Wong Ciaci untuk memberikan sebuah amplop kepada seseorang yang bernama Said Haliduddin di sebuah toko permata di kota. Sebelum mengantarkan pesanan tuan besar itu, Wong Ciaci terlebih dahulu melaporkannya kepada Old Wu di markas organisasi pejuang. Old Wu dan Qiang Yumin membuka amplop itu dan ternyata isinya hanya berupa kartu nama Mr. Yi. Seperti tidak ada hal yang khusus, namun demikian mereka tetap waspada dan melakukan pengawalan terhadap pergerakan Wong Ciaci meskipun dari kejauhan. Wong Ciaci memberikan amplop tersebut kepada Said Haliduddin dan ketika orang Arab itu membuka amplopnya dan menemukan sebuah kartu nama dari Mr. Yi, dia sepertinya sudah sangat mengerti bahwa ia harus memperlakukan orang yang membawa amplop ini dengan sangat spesial. Dia mengeluarkan koleksi-koleksi berlian yang ia punya dan Wong Ciaci memilih salah satu darinya, sebuah berlian 6 karat yang sangat gemerlap. Berlian itu harus dipasang cincinnya terlebih dahulu sebelum bisa dibawa pulang dan baru bisa diambil besok hari. Besok harinya Wong Ciaci menunggu dijemput oleh masnya itu di sebuah kafe. Sebelumnya ia sempat mengabari dulu markas organisasi perjuang bahwa dia sudah berada di Kisling Cafe dan kegiatan mereka hari ini adalah untuk shopping ke pusat kota. Selama menunggu jemputannya, Wong Ciaci gelisah memikirkan apa yang akan terjadi kemudian. Mobil jemputan itu pun datang. Mr. Yi hendak membawa Wong Ciaci ke pusat kota, tapi kemudian tiba-tiba Wong Ciaci mengajaknya untuk pergi ke toko permata terlebih dahulu untuk mengambil cincin berliannya yang kemungkinan sudah rampung dipasang cincinnya. Mobil pun belok ke arah toko permata tersebut. Turun dari mobil di seberang toko permata, Wong Ciaci melihat-lihat ke sekelilingnya. Ternyata orang-orang dari kelompok pejuang sudah pada sampai ke tempat itu dan terlihat sudah bersiaga. Mereka tahu bahwa suatu waktu Wong Ciaci akan kembali lagi ke toko permata ini untuk mengambil cincin berliannya. Mr. Yi dan Wong Ciaci pun masuk ke toko berlian itu dan menemukan Said Haliduddin di lantai atas. Cincin berlian yang sangat mewah itu ternyata sudah siap. Mereka semua melihat cincin tersebut dipresentasikan oleh Said Haliduddin dan mereka semua terutama Wong Ciaci sangat terpesona. Perempuan manapun pasti takjub dan tersentuh mendapat hadiah yang semewah itu. Wong Ciaci melihat bahwa laki yang menjadi buruannya ini ternyata sangat tulus pula memberinya hadiah tersebut. Dia merasakan bahwa pria ini benar-benar menyayanginya. Mr. Yi mengelus-ngelus jarinya yang telah disematkan cincin berlian dan mewah itu dan ketika itu juga terlintas pikiran untuk menyelamatkan pria yang sangat menyayanginya ini. Pergilah sekarang juga, bisiknya. Mr. Yi sempat kaget mendengar ucapan tersebut ketika kemudian insting bahayanya timbul dan ia pun segera berlari ke bawah gedung masuk meloncat ke dalam mobilnya. Wong Ciaci membiarkan target buruannya yang selama bertahun-tahun ini membuatnya banyak berkorban jiwa dan raga lolos di depan matanya. Wong Ciaci kemudian berjalan tanpa arah dan ketika hendak memasuki daerah pusat kota, tiba-tiba kawasan tersebut diblokir dan dibarikade. Wong Ciaci sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Mr. Yi telah tiba dengan selamat di kantornya. Ia merasa sangat gusar sekaligus gelisah dengan apa yang telah terjadi. Seorang anggota intelnya memasuki ruangan dan memberi laporan bahwa mereka telah menangkap 6 orang yang merupakan mantan anggota grup teater Universitas Lingnan di Hong Kong dan Wong Ciaci adalah salah satu di antaranya. Intel-intel udah habis menginterogasi dan mengerjai mereka, kecuali Wong Ciaci karena mereka membiarkan Mr. Yi untuk menindaknya sendiri. Mr. Yi menepis anggapan bahwa wanita muda ini adalah seseorang yang spesial baginya, dan dia menolak untuk menemui wanita itu. Dia marah karena dia tidak dikasih tahu bahwa intelnya sebelumnya pun sudah mengetahui latar belakang wanita muda yang sudah mencuri hatinya ini. Mr. Yi membiarkan algojo-algojonya untuk bertindak, dan dia memerintahkan untuk segera mengeksekusi 6 orang pemberontak ini di sebuah lahan bekas penggalian tambang. Anggota grup teater ini pun setelah sekian lama akhirnya berkumpul lagi, namun kali ini dengan nasib pahit yang harus mereka hadapi. Di rumah, Mr. Yi berjalan lunglai menuju kamar yang selama ini ditempati oleh Wong Ciaci. Tidak akan ada lagi sosok perempuan yang mampu membangkitkan lagi gairahnya selama ini. Ranjang itu kini telah dingin, kosong, dan sepi. Demikian bro dan sis cerita dari film Lost Cousin yang mengharu biru ini. Satu lagi kisah romantis yang harus berakhir tragis karena situasi perang yang tidak memungkinkan pasangan ini buat jadian. Oke, kita udahi dulu dongeng kita kali ini. Makasih untuk kalian yang udah mantengin cerita kita dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video kita berikutnya. See you. Bye-bye.